BTS membuat sejarah lagi saat Butter menggantikan Permission to Dance di Billboard Hot 100. Pekan lalu, Butter BTS menyerahkan tongkat estafet ke Permission to Dance setelah menghabiskan 7 minggu di puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Sekarang, ia telah merebut kembali posisinya. Menurut data MRC untuk pekan yang berakhir 22 Juli, Butter naik 2% di siaran radionya, menarik 30,7 juta tayangan penonton. Sementara streaming terus turun 20%, itu menarik 8,8 juta aliran. Akibatnya turun menjadi 20-21 di lagu radio dan 26-40 di lagu streaming. Meskipun demikian, Butter naik ke puncak tangga lagu Hot 100 lagi setelah turun ke nomor 7 minggu lalu. Permission to Dance telah memulai debutnya dan mengklaim posisi tersebut dengan 140.100 unduhan terjual. Sekarang telah turun 39% menjadi 85.000 minggu depan. Sementara untuk Butter laris manis lagi, memecaki chart Hot 100 dengan Permission to Dance dan BTS. BTS belum turun dari puncak selama 9 minggu, menambahkan minggu ke-8 di sejarah grafik Butter. Billboard juga melaporkan bahwa BTS merupakan yang pertama yang menggantikan dirinya di nomor 1 dengan pemimpin baru dan kemudian mengirim nomor 1 ke sebelumnya kembali ke puncak tanpa lagu lain yang memegang posisi teratas di antaranya. Butter kembali ke nomor 1 dengan 115.600 unduhan terjual, naik 132%. 30,7 juta tayangan siaran radio naik 2%, dan 8,8 juta streaming di Amerika Serikat dalam pekan yang berakhir 22 Juli, tulis bagan Billboard. BTS mengungkapkan kegembiraan mereka di Twitter karena musik mereka menghabiskan 9 minggu berturut-turut di chart Hot 100. Sementara itu, ARMY juga mengungkapkan kegembiraan mereka. ARMY menulis, Butter dan Permission to Dance benar-benar bertukar tempat dalam seminggu. Sampai jumpa minggu depan saat Butter dan Permission to Dance terus memainkan kursi musik. Yang kedua, Kim Woo Jin membuka tentang kontroversinya dan bagaimana dia mengatasinya. Dalam wawancara baru-baru ini dengan David Kim dari DKDK TV, artis Korea Kim Woo Jin, mantan Stray Kids, membuka tentang kontroversinya dari tahun lalu, yaitu tuduhan penyerangan seksual yang dilakukan terhadapnya. Setelah segmen perkenalannya ringan, David mengatakan sudah waktunya bagi keduanya untuk berbicara di ruangan itu. Dia kemudian meminta Woo Jin untuk menjelaskan kontroversi tersebut. Woo Jin mengatakan itu bisa dijelaskan secara sederhana, sebagai sesuatu yang tidak benar menyebar seperti itu adalah fakta. Sederhananya, sesuatu yang tidak benar menyebar seolah-olah itu adalah fakta. Karena itu, saya memiliki waktu yang sangat sulit. Terus terang, saya memikirkannya seperti ini. Saya belajar bahwa kamu bisa terluka oleh hal-hal yang bahkan tidak benar, dan saya bisa menjadi korban dari hal seperti itu, kata Kim Woo Jin. Ketika ditanya bagaimana dia pertama kali bereaksi terhadap tuduhan itu, Woo Jin mengatakan dia menganggap itu bukan masalah besar karena itu adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Dia menjelaskan bahwa dia memposting pernyataan yang mengatakan itu bukan dia, tetapi masalah itu hanya bertambah besar setelah benar-benar salah diterjemahkan. Perusahaannya, 10X Entertainment, kemudian merilis dokumenter dalam upaya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Woo Jin menyatakan bahwa bagian tersulit adalah melihat orang-orang yang dia sayangi dalam kesakitan, termasuk keluarga dan penggemarnya. David bertanya kepada Woo Jin bagaimana dia mengatasi kontroversi tersebut. Woo Jin menggambarkan mentalitasnya seperti ingin meninggalkan di masa lalu, serta mengandalkan dukungan dari para penggemarnya. Sumber kekuatan terbesar untuk mengatasi ini adalah dukungan dari penggemar saya di media sosial atau surat yang dikirim ke label. Setiap pesan itu menjadi kekuatan yang sangat besar bagi saya, kata Kim Woo Jin. Woo Jin mengatakan bahwa pola pikir optimis hanyalah salah satu bagiannya, dan dia memutuskan untuk fokus pada menunjukkan yang terbaik dari dirinya. Berkonsentrasi pada pekerjaan membantunya juga. David bertanya kepada Woo Jin apa yang membantunya melewati masa-masa sulit. Woo Jin menjawab bahwa dirinya mencoba melarikan diri atau melupakan situasi begitu banyak. Ia cenderung memberi waktu untuk secara alami melupakannya. 3. Dio EXO dipuji netizen karena kemampuan bahasa Spanyolnya yang mengesankan. Dio baru saja merilis album solo Sympathy dengan lagu-lagu dalam bahasa Korea, Inggris, dan Spanyol. Si Verasmia adalah versi Spanyol dari B-side lainnya. Dio memutuskan untuk memasukkan versi ini setelah mendengar panduan lagu yang dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol.
Ini bukan pertama kalinya Dio telah mengejutkan penggemar dengan bahasa Spanyolnya saat EXO mengcover Sabor a mí pada tahun 2014 untuk musik band di Meksiko. Sejak mini album dirilis, para penggemar tidak hanya memuji vokal Dio yang memukau, tetapi juga pengucapan bahasa Spanyolnya yang tepat. Di Reddit, satu posting dibuat didedikasikan untuk bahasa Spanyol Dio yang terdengar sangat lancar. Banyak yang menghargai kerja keras yang dia lakukan untuk menyanyikan lagu yang sepenuhnya berbahasa Spanyol. Netizen menulis, sebagai penutur asli dan dari Pulau Puerto Rico, saya yakin penggemar Latino, serta setiap individu berbahasa Spanyol termasuk Haiti sangat menghargai kerja keras yang saya tahu sambil mendengarkan pengucapan setiap kata yang dia nyanyikan dengan rasa hormat dan kekaguman, tulis netizen. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pengucapan kata-kata tertentu terdengar seperti aksen mereka sendiri. Cara dia mengucapkan LL di Ilevaria bagi saya terdengar mirip dengan pengucapan di beberapa bagian Argentina di tempat saya berasal, tulis netizen. Di post Reddit lain, seorang pengguna mengakui bahwa aksennya tergelincir pada beberapa kata yang rumit, tapi mengatakan dia masih melakukan pekerjaan dengan fenomenal, dan mendengarnya bernyanyi dalam bahasa Spanyol lagi dengan suara madu emasnya membuat semua orang kagum. Fans di Twitter juga kagum dengan kemampuan bahasa Spanyol Dio, memuji artis tersebut karena berusaha membawakan lagu dengan 3 bahasa berbeda untuk basis penggemar globalnya. Inilah 9 detail dan lelucon dan jokes yang mungkin kamu lewatkan dari trailer Noisy Stray Kids. Stray Kids merilis trailer untuk album mendatang mereka Noisy dan penggemar terobsesi. Trailer memiliki segalanya, aksi, drama, ketegangan, dan banyak telur pasca. Untuk Stay, berikut adalah daftar 9 detail yang mungkin kamu lewatkan. Pertama, Avenger berkumpul. Stray Kids memberi penggemar penampilan ikonik yang terinspirasi oleh Deadpool di Kingdom Legendary War, dan Bang Chan bahkan berteman dengan aktor Ryan Reynolds sebagai hasilnya. Tapi dengan Noisy, sepertinya grup ini mengambil inspirasi dari serial Avengers. Lino bertarung melawan Sound Monster dengan perisai yang mirip dengan gaya bertarung Kapten Amerika, dan senjata Bang Chan mengingatkan penggemar Rocket dari Guardians of the Galaxy. 2. Mendobrak tembok. Keempat, mereka pasti masih memiliki beberapa inspirasi Deadpool. Dengan Changbin memecahkan dinding keempat dan bertanya mengapa musik latar Hyunjin berbeda dari yang lain. Kenapa hanya BGM-nya yang berbeda? Karena Hyunjin baru saja kembali dari masa hiatus. Para penggemar senang bahwa mereka memasukkan momen spesial ini hanya untuknya. 3. IN di lemari es. Ada satu adegan di trailer di mana IN sedang duduk di lemari es, yang merupakan kilas balik dari foto legendaris dia melakukan hal yang sama. Akun Twitter Stray Kids memposting foto momen tersebut sebagai bagian dari acara First Anniversary with Stay Special Gift pada tahun 2019. 4. Seungmin versus boneka binatang. Fans sering memberikan Stray Kids boneka binatang selama acara fansign, dan Seungmin memiliki reputasi untuk menyodok mata mainan. Di trailer Noisy, dia terlihat menempelkan jarinya di mata boneka kucing. 5. Brownies Boy. Felix sering membuat brownies untuk grup, sampai-sampai para anggotanya mulai memanggilnya Brownies Boy. Penggemar berat brownies Felix, Han, terlihat mengambil sekotak brownies di trailer baru. 6. Kebiasaan gugup Felix. Para anggota idola mungkin tahu bahwa Felix memiliki kebiasaan mengecek denyut nadinya, seperti kali ini sebelum tampil di sebuah showcase. Dia menjelaskan di After School Club bahwa kebiasaan itu berasal dari gugup saat tumbuh dewasa. Itu sudah menjadi kebiasaan. Saya selalu sangat gugup ketika saya masih muda, jadi saya selalu tipe pemalu, dan setiap kali saya bangun dan seseorang memanggil nama saya, jantung saya mulai berdegup lebih cepat untuk beberapa alasan. Saya kira saya selalu ingin memeriksa denyut nadi saya, seperti mengapa itu berdetak sangat keras, kata Felix. Dia memeriksa denyut nadinya di trailer sebelum menembak kembali ke Sound Monster dan membela anggotanya. 7. Aku lapar. Lino terkenal karena selalu berbicara tentang makanan dan mengirim foto Stay tentang apa yang dia makan atau masak. Di trailer, dia berteriak bahwa dia lapar saat mengirim sesuatu di komputer. Dia bahkan mengirim pesan kepada penggemar beberapa hari sebelum trailer keluar yang menyatakan, "Aku lapar." Siapa sangka itu adalah spoiler. 8. Jeremy.
Bahkan, Jeremy membuat cameo di trailer. Jeremy adalah karakter asli Linau yang telah dia gambar sejak dia masih di sekolah dasar. Linau melukis karakter di atas papan buletin yang tampaknya memiliki informasi tentang monster yang sedang dilawan kelompoknya. 9. Man of Principle. Chang Bin dikenal sebagai manusia prinsip atau man of principle yang tetap setia pada dirinya sendiri dan mengikuti jalannya sendiri. Ini dimulai ketika dia berkata, dalam hal makanan, kamu harus mencobanya sendiri dan membentuk pendapatmu sendiri tentang itu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Trailer No Easy merujuk pada nama panggilannya yaitu Judde dalam bahasa Korea dengan tanda ini di dalam tempat persembunyiannya di grup. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.